Aduh, HP ku kena air, kecebur. Gimana ini pertolongan handphone kena air tuh. Ini tadi habis kena air. Jadi kita harus menyiapkan kalau handphone kena air tuh sebenarnya harus jangan kita bingung juga. Kalau nggak bisa bongkar, ya harus buru-buru ke tukang servis lah. Intinya handphone dibongkar, jangan sampai handphone tuh ada kan direndam beras. Kalau kena airnya banyak direndam beras tuh nggak nguap, dia air tuh nggak bakalan habis. Jadi tetap handphone harus dibuka, dipretelin, dikeringin, baru dipasang lagi, baru itu dihidupkan. Sedangkan gini kan kalau handphone zaman dulu ya kayak handphone Nokia, masuk air ya dicopot baterainya, udah selesai kan, itu aliran setrum sudah tidak connect lagi. Kalau handphone sekarang yang mau dibuka dari mana baterainya, hanya dibuka ntar dibuka di dalam, dicopot di sini baru bisa gitu. Jadi saya ingin membagikan cara cepat buka handphone yang kena air, tapi kan tetap obeng harus punya. Obeng plus ini harus punya nih. Ya obeng kembang lah, obeng plus. Ya satu minimal cutter lah harus punya. Cutter mungkin kan cutter penggunaannya. Terus ini nih. Jadi 3 macam ini bisa buat bongkar handphone. Ini buat pembuktian aja, handphone kena air dibersihin, dikeringin. Jadi ini caranya. Ini sebenarnya jari ini harus ada sih sebenarnya, cuman kemana habis dipotongin sakit nih. Jadi pakai ini aja. Nih pertama-tama kita, ini kan jelas handphone di sini nggak ada baut. Ada juga di sini handphone yang ada bautnya ya. Bautnya kecil. Ini nggak ada baut ya. Pertama harus dicopot dulu slot SIM yang di sini, mana buat colokan slot SIM. Kalau nggak ada tusukan slot SIM ya pakai jarum, pakai jarum peniti apa pakai paku, nggak masalah. Ini saya pakai ini aja. Ini harus dicopot dulu buru-buru ini. Ini gerak cepat, harus setrum itu diputus ya kan. Seandainya handphone kecebur kena air, strumnya tadinya masih 80% apa masih 50%, otomatis dia bakal konslet. Ini di sini bisa yang lebih gampang mungkin di pas ini nih, pas tombol. Nah diginiin aja, terus ditahan sedikit, terus gitu. Nah kalau udah sampai kebuka crack kayak gini, dimasukin ini aja. Kalau enggak kan tusukan juga ada yang kayak gini ya, nih dimasukin ke sini tusukan ini. Nah ini sangat berfungsi sekali nih. Ini jangan takut, dibuka aja tuh, ada tusukan pakai ini bisa. Kalau enggak pakai inilah, korbankan kertas yang paling tipis. Kalau ini saya pakai apa nih, tapi udah nggak kepake. Nah ini pakai ini, dimasukkan terus berurutan ya. Nah pas di sini disambung lagi pakai yang keras karena nggak kuat dia. Nah di sini, ini biasanya saya pakai jari ini jari ini lagi sakit nggak kuat, jempolnya kukunya nggak kuat, nggak pakai ini. Jadi kebanyakan lah kalau yang nggak biasa pakai jempol ya, jempolnya nggak kuat ya malah patah kukunya ya, karena dia kalau benar-benar dibongkar kan kenceng. Nah di sini terus kita berurutan ke sini dulu deh. Tuh ini nggak kuat juga, harus pakai yang ini lagi, cutter, ujung cutter dimasukin sedikit, dibuka, didorong lagi. Nah kebuka juga. Nah kalau udah kayak gini masih terus berurutan ke sini, karena dia kan nggak bisa kalau dipaksa ntar meletek kan, karena berhubung slot SIM udah dibuka jadi gampang, kita tinggal kayak gini aja. Nah mungkin kalau ada yang bukan tombol ya, lubang headset di sini, airnya masuk sini, bisa buru-buru dibuka. Yang ini kan ada baut-bautnya hitam nih. Yang ini kalau seandainya airnya masuknya lewat sini, ketahuannya ini kan fungsi setrum nih buat ngecas. Nah otomatis yang alangkah lebih bagusnya buru-buru dibongkar yang ini kan obeng plus, dibongkar yang ini ya. Ini dibongkar semua
Kalau handphone ori kayak Xiaomi, kayak Samsung udah pasti di sini main soket semua ya, nggak ada main solder, dia main soket. Kecuali handphone Infinix ada yang posisi di solder, tapi kebanyakan sekarang yang Infinix terbaru udah soket. Ini Samsung tipenya A02s ya. Jadi kalau kena air pertolongannya emang harus seperti ini, nggak boleh direndam-rendam, nggak boleh di atas TV, apalagi sampai habis kejebur langsung dihidupin, langsung dimatiin. Kan kita kan itu ya kaget ya, handphone kena air kaget, apa ini masih hidup atau enggak ya gitu, masih hidup atau enggak, aduh handphone saya gimana nih kalau mati. Terus dihidupin, alhamdulillah hidup. Itu hidup pun nggak bakalan lama, itu nyambung hidup terus dia konslet lagi, udah malah dia menantang air untuk konslet gitu kan, menantang air untuk konslet. Nah jadi ini dicungkil aja. Nah, aduh ini masih. Nah yang harus buru-buru ini kan soket LCD nih, kalau kayak gini soket. Nah ini dibuka nih, mungkin pakai kuku ya, pakai kuku sedikit lah. Kalau nggak pakai kuku, pakai yang tipis kayak gini, dicongkil ininya nih. Nah tuh, ini kan posisi soket kayak gini. Kalau masangnya ya ntar dipasin, ditancepin lagi. Nah masangnya ntar mungkin kayak gini ya, klek. Sekarang kan kita fungsinya niatnya udah mau bongkar, ini pertolongan aja. Di sini itu udah pasti karat nih. Nah ini diangkat aja, ini kan karet-karet ini penahannya. Nah ini cuma ditancepin doang, ini kabel antena ini ditancepin doang, nih dibuka aja, klep. Nah ininya dibersihin dulu, nih disikat-sikat, dibersihin. Nah ini segini, ini kalau kena airnya lama ini bisa jadi karatan nih, karatan sampai biru-biru nih. Ini karena kena airnya belum lama ini. Nah ini di sini harus dibersihin nih. Jadinya fungsinya ini buat namanya papan cas nih. Kalau handphone juga nggak bisa ngecas, bisa diganti ininya aja, simple. Kita belanja online nyari-nyari, asal udah ketahuan fungsi bentuknya seperti ini, kita bisa diakurin, disamain kalau pas belanja online. Ini buat ngecasnya. Ntar tinggal klik papan charger Samsung A20s, bakal keluar papan casnya ini seperti ini. Lanjut kita ke posisi mesin. Posisi mesin juga ada baut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini baut semua, jadi jangan takut karena di dalamnya ada soket semua. Di sini kita buka aja. Kalau masalah kaca kamera ini ya dia ngikut ke tutup belakang nih. Saya buka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, habis ini ya nggak bisa langsung copot lah, walaupun udah dibuka. Ini ada pengunciannya dia. Ya dicongkil aja, dicongkil sedikit nih, dicongkil aja ya, karena dia ngunci ya. Nah, congkil kayak gini aja. Ini kan hanya tutup aja nih. Oh ini satu lagi, mohon maaf. Kalau ada yang masih kenceng berarti ada satu baut yang ngumpet ya, nggak kelihatan intinya. Dicongkel kayak gini aja. Ya fungsinya mesin Samsung tuh lebih, dia bikinnya lebih profesional, semuanya itu pakai soket. Kalaupun mata kamera ini kan ada soketnya, kita cabut aja nih pas soket ini nih. Nah ini kalau kena airnya parah di sini udah air semua, nggak bakalan fungsi nih kamera. Nih pretelin, ini kamera kecil ya, nggak bakalan ketuker juga ntar pas masangnya, karena kan dia dudukannya soketnya ya, ini kecil, ini gede gitu. Nah ini fleksibel yang mengarahkan ke bawah. Ini di sini biasanya fungsi setrum ini bisa karatan ini di sini. Kita bongkar aja, buka, dilihat apa karatan atau enggak. Kalau karatan ya disikat-sikat, dibersihin. Biasanya korosi, kena air tuh biru-biru. Apalagi ini yang lebih harus secepatnya ini, kalau baterainya ini masih ada strumnya full gede, ini buru-buru dicabut, tinggal nyongkel aja. Mungkin congkelnya bisa pakai cutter sedikit ujungnya.
kayak gini. Nah, atau pakai kuku kayak gini. Nah, jadi kan cuman kayak gini aja, dia selalu semuanya ditancepin, nggak kayak handphone tablet model-model dulu ya. Tablet itu disolder ya, harus kita punya solder. Kalau ini ya fungsinya kayak gini, baterai juga. Ini itu apaan, udah posisi setrum udah nggak nyambung lagi, jadi aman kita kalau ini bersihin. Ini kayak seperti tadi, ini kabel antena yang ke bawah ya. Ini kan kabel antena ke bawah ke sini tadi tuh. Ini dicopot lagi juga, ini seperti ini. Jadi kita biar bisa membuka mesin. Jadi kalau mesin udah terbuka semua baut dalam, kalaupun nggak dilihat nggak ada bautnya sama sekali ya, kita angkat aja mesinnya. Angkat mesinnya gimana pun caranya lah, pokoknya diangkat mesinnya sedikit. Dia kan udah nggak ada bautnya ya, gampang untuk diangkat nih. Jadi pas masangnya juga ntar harus pas. Ini segini, ini harus bener-bener kering semua ya, dari mulai ini fleksibel yang bawah ini buat ke pancas, ini buat ke LCD, ini buat ke baterai, ini bener-bener harus kering semua. Kebanyakan kalau handphone masuk air ya fungsinya di sini, terkaratan di sini konslet ya. Nah di sini di tempat baterai ini konslet udah nggak bisa ditolongin kalau udah konslet. Bisa mengancam matinya mesin ini. Nah habis di sini kita bersihin semuanya. Kalau yang masih bisa dibuka, ini tutup kaleng ini nih, ada titik-titik kayak gini nih. Ada yang posisi bisa dibuka, ada yang enggak juga. Tutup kaleng ini kalau ada titik-titiknya nih, ada titik-titik kecil nih, bisa dibuka ini. Dibuka kayak gitu ya. Ini dibersihin airnya. Sekalian juga ini pembuktian bahwa mesinnya seperti ini. Gimana sih ini kamera? Ini udah posisi. Udah posisi kering semua ya, saya keringin. Tinggal kita pasangin seperti ini. Jadi kalau LCD ini dipastikan ini masih bagus, LCD masih bagus. Bahkan kita kalau sananya dijual juga berani garansi ya. Ini nggak ada masalah. Baterai juga masih bagus, rapi. Lalu kita pasang lagi, mulai perlahan-lahan pasang. Kalau sudah kering tapi ya, mulai perlahan-lahan pasang. Ini pasangin. Sebenarnya emang kalau udah sesuai tipenya dan ini emang handphone mesin bekas dari sini, udah dudukannya pas ya gampang. Nah kebanyakan yang habis diservis sinyalnya nggak ada, ini antenanya kelipet di bawah. Jangan sampai lah, kita hati-hati. Nah ini antenanya biar di luar. Ini ke sini, yang soalnya ada antena posisi di bagian bawah, ada posisi antena bagian luar. Nah ini kan bagian luar nih. Antena ini ada lubangnya, tinggal tancapin, tekan sedikit aja udah klep. Nah, udah diam di situ. Terus ini baterai dulu ya, di dalam bagian baterai kita tekan, pasin, kita tekan klep. Ini kamera tadi, kamera yang kecil kan udah dibersihin. Ini klep juga. Ini kamera ini kalau sudah udah kering semua kita pasangin. Klep juga. Tapi kalau kelihatannya kamera, terus kelihatannya airnya pun masuknya sedikit ya, nggak sampai dibuka ke kamera juga. Kalau cuma di samping bawah casannya aja, kalau cuma di samping. Kebanyakan pas volume ini kan, kalau volume sama tombol on ini mengandung setrum, dia pasti cepat karatan gitu. Kalau ada air yang menggenang di sini, di soket-soket ini nih, itu bisa korosi biru-biru nih. Nah di sini tuh bisa jadi biru-biru, kita dibersihin aja. Ini tinggal dipasin aja, klep. Kalau udah pas didudukannya ya gampang.
Lanjut ke sini tinggal ditutup. Ya udah baudin aja gitu ya. Nah, udah masuk. Oh, tinggal dibaudin ntar. Lanjut ke bagian papan bawah, ini harus pas juga nih. Ya nggak mungkin lah nggak pas. Ini di sini kan ada posisi soket yang tadi nih. Nah, soket ini nih kita pasangin di sini. Ini yang getar-getar handphone bagian buzzer, yang bahkan buzzer ya getar lah, getar handphone dan di sini kita pasin. Ini dulu masukin biar klek soket yang ke fleksibel LCD klek. Nah, ini udah. Lalu ini antena yang tadi dicopot biar pas di bulatannya. Tekan lagi. Lanjut kita tutupin ya. Ini hanya sekedar contoh yang buat orang yang masih belum paham. Ya handphone saya ini kena air, ya minimal pergi langsung ke tukang bongkar, tukang servis. Anggap kalau seandainya kita ada obeng dan ada cutter, kenapa enggak gitu. Kalau sudah darurat malam-malam atau gimana darurat, ya kita bongkar sendiri aja sebenarnya bisa sebenarnya. Cuman kan pemahaman sama kekreatifan kita lah. Kalau seandainya kita ada obeng, ya kenapa nggak dibongkar aja. Toh kalau handphone Samsung, handphone Xiaomi, handphone yang udah berkelas itu semua gampang pakai soket semua dia. Nggak ada yang kata solder. Kalau ada juga handphone yang udah pakai solder, ya utamakan dicabut bagian setrumnya lah. Cabut bagian setrumnya, udah aman. Ya segitu aja video ini ya yang bisa saya sampaikan. Ini hanya pembuktian aja bahwa LCD masih bagus. Lanjut, kalau seandainya ada yang butuh LCD mesin ini, LCD ya Samsung A02s, bisa linknya di Bukalapak, saya taruh di deskripsi di bawah ya. Di deskripsi di bawah ada link Bukalapaknya. Terima kasih. LCD bergaransi. Terima kasih sudah menyimak YouTube Dadan Kurnia ya, di channelnya Dadan Kurnia, dan pantau terus di Lapak Dadan Jabodetabek. Di situ ada bahan-bahan handphone buat kanibalan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam sejahtera, salam sukses, selamat mencoba. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.